Puji Tuhan. Keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah dalam H-3 menyambut Natal adalah Dia Tuhan yang menguduskan. Dia Tuhan yang menguduskan. Apa temanya Bapak Ibu? Dia Tuhan yang menguduskan. Imamat 21 ayatnya yang ke-8. Imamat 21 ayatnya yang ke-8. Kitab Imamat ditulis oleh orang Betawi saudara. Namanya Mamat saudara ya. Mari sama-sama kita baca, itu kidding saudara, bercanda. Jangan diambil hati, nanti jangan saudara bilang pulang ke rumah. Tahu nggak ada orang Betawi yang nulis kitab Imamat gitu saudara ya. Imamat 21 ayat yang ke-8, bagaimana THR so turun? Puji Tuhan Pak Pendeta, THR so turun, belum mendarat sudah terbang lagi Pak Pendeta. Kayak itu THR kayak punya sayap yang cepat sekali. Saya berdoa bukan saja THR dari bosmu, tapi THR dari surga. Wah, itu amin-aminnya antara iman sama butuh duit saudara ya. Orang-orang beriman sama butuh duit memang kelihatan dari kata aminnya saudara. Dia Tuhan yang menguduskan. Mari sama-sama kita baca Imamat 21 ayatnya yang ke-8. Kita baca dengan semangat 45. Bilang kiri kanan saudara, pegang pundaknya, bilang semangat woi. Ayo bilang saudara woi. Kalau saudara kenal pegang kepalanya, jambak saudara, bilang semangat woi. Biar sekalian melampiaskan emosimu. Imamat 21 ayat yang ke-8. Khotbah malam ini akan banyak membahas mengenai teologi yang cukup dalam. Mengenai pengajaran atau inti kekristenan. Saudara akan menemukan apa perbedaan antara kekristenan dengan agama. Agar pulang dari ibadah malam hari ini saudara nggak lagi bilang semua agama kan sama. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Semua agama kan ya seperti jalan menuju Roma deh. Banyak jalan menuju Roma. Saya percaya jalan menuju Roma banyak. Ke Tamres pun juga banyak. Tapi ke surga cuma satu jalannya. Amin. Saya nggak rasis, saya nggak overclaim. Tapi based on apa yang saya pelajari dan saya baca. Bahwa jalan menuju Roma, Tamres dan ke rumahmu pasti lebih dari satu. Tapi jalan menuju keselamatan hanya kita ketemui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau saya boleh mengulang perkataan gembala saudara. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak. Tapi satu-satunya keselamatan di bawah kolong langit ini, haleluya. Hanya kita dapat di dalam nama Tuhan Yesus. Ya 7 lah nilainya. Mari kita baca Imamat 21 ayat yang ke-8. 3, 2, 1, ya dan... Karena dialah santapan Allahmu, ia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah, sekali lagi, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu. Sekali lagi, sebab aku Tuhan yang, lebih semangat lagi, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu. Dari ayat ini kita mendapat sebuah informasi bahwa kekudusan adalah urusannya Tuhan sama kita. Saudara perlu mengerti di dalam kebenaran Injil Kerajaan Surga maka disebut sebagai Injil. Apa arti Injil? Good news, kabar baik, gospel. Tahu gospel? Gosip seputar pelayanan. Kabar baik. Istilahnya dalam teologi yang pertama dikenal dengan istilah justification. Dibenarkan. Bilang kiri kanan saudara, kita dibenarkan. Tahu dibenarkan? Halo, shalom. Dibenarkan artinya tadinya salah. Tetapi apa? Dibenarkan. Dibenarkan berarti datang dari sesuatu entitas yang lebih tinggi. Justification, dibenarkan. Konsep dibenarkan di sini adalah cepat sekali. Bapak Ibu, ketika saudara dibenarkan mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka detik itu kamu adalah orang benarnya Tuhan. Saudara berani percaya nggak sama kalimat ini? Ketika kamu percaya kepada Yesus dengan iman, mengaku dengan hati dan percaya Dia adalah Raja segala Raja. Ketika kamu dibenarkan, maka kadar kebenaranmu sama benarnya dengan Musa.
Nah, aminnya kayak gak yakin nih. Saya ulang sekali lagi, saya gak ngajar kasih karunia kebablasan. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Ketika kamu dibenarkan oleh darah Yesus, beranikah kamu percaya bahwa pada saat itu di hadapan Allah, kebenaranmu dengan kebenaran Musa, dengan kebenaran Daud, dengan kebenaran Paulus di hadapan Allah, tidak lebih Paulus, tidak lebih Musa, kita orang-orang benarnya Tuhan. Amin. Boleh bantu ibu tepuk tangan dulu, ibu kasih tepuk tangan. Amin. Nah, ketika dibenarkan baru muncul yang kedua, sanctification. Nah, disinilah perbedaan Gideon yang di Alkitab sama Gideon yang di sini. Inilah perbedaan antara kita dengan Musa, sanctification. Ini nggak ada hubungannya sama Ibu Santi. Sanctification artinya tadinya dibenarkan, sekarang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dikuduskan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan, kita punya nature, kita punya kebiasaan buruk. Kita punya hal-hal yang tadinya mohon maaf, tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang beli kompor, kita yang kepanasan. Tetangga yang naik, kita yang... Nah, pelan tapi pasti mulai dikuduskan. Kita mulai bergeser, Alkitab katakan kita bergerak kepada pertumbuhan, kepada Kristus. Pola pikir kita mulai berbeda. Tadinya kita suka gosip, jadi nggak suka gosip. Tadinya kita suka yang jorok-jorok, jadi nggak suka yang jorok-jorok. Tadinya kita malas ke gereja, sekarang malah rajin ke gereja. Ada banyak masalah sih. Ini 3 hari lagi nih Kristen CEO muncul semua nih. Nanti tanggal 25 nih, tahu Kristen CEO? Christmas, Easter only. Wow. Kristen intelijen muncul semua nanti nih. Kok kamu baru muncul? Intelijen. Intelijen gak boleh terlalu sering muncul. Nanti tiba-tiba gereja penuh. Tiba-tiba gelantungan. Wih 25 muncul semua malam kudus. Minggu depannya hilang lagi entah kemana dia. Kristen nafas. Natal dan Paskah. Oh, yang di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini mah ini mah hebat nih cinta Tuhan nih. Padahal mah banyak masalah aja. Tadi saya ke GI, rame. Hebat saudara nggak ke GI di gereja. Hebat. Ya, daripada saya ngecengin kita lanjut aja saudara. Setelah justification, sanctification, baru yang terakhir glorification. Itu kapan Pak Pendeta? Nanti ketika di surga. Dalam kemuliaan. Nah, mari kita akan belajar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengapa Natal membawa kabar baik? Mengapa Natal perlu kita rayakan dengan luar biasa? Kalau kita membaca sejarah manusia sekarang tahun 2025. Ketika 2025 mundur 2025 tahun yang lalu disebut tahun 0. Dalam istilah teologi disebut sebagai BC. Apa tuh Pak Pendeta? Before Christ. Tahun sebelum kelahiran Kristus. Dan setelah di angka 0 itu 1 disebut sebagai AD. Anno Domini. Tahun Tuhan kita. Seluruh kalender dunia memakai ditandai kelahiran Kristus sesudah dan sebelum kelahirannya. Mengapa kita perlu merayakan, mengapa kita perlu membanggakan Dia yang menguduskan kita. Mari saya masuk dalam inti khotbah saya. Mari kita baca Injil Matius 1 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca 3, 2, ya. Ia akan dan engkau akan menamakan Dia karena Dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari apa Bapak Ibu? Dari apa? Dari dosa mereka. Sama-sama bilang sama saya, dari dosa saya. Sama-sama bilang sama saya, dari kebebalan saya. Amin. Dari kebebalan kita, dari dosa kita. That's why Bapak Ibu dikatakan Dialah yang menguduskan kita. Seorang hamba Tuhan namanya Tim Keller, marganya Nenggolan. Bilang demikian, Christmas is not simply a story of a birth. Tapi dikatakan, it is the invasion of God into the brokenness of our world. Natal bukan hanya kisah kelahiran.
Tetapi Natal adalah kisah sebuah intervensi, sebuah invasi dari surga kepada dunia yang broken, kepada dunia yang hancur, kepada dunia yang berantakan, kepada dunia yang sudah tidak lagi kelihatan kasihnya. Itulah tujuan dari Natal. Itulah ketika Allah melihat dari surga, Allah melihat ketidakmampuan kita. Allah melihat ketidakcakapan kita. Berapa kali saya ketemu seorang anak muda yang bilang begini, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa lepas dari keinginan seksual saya? Bagaimana saya bisa lepas dari kebiasaan saya nonton blue film, Pak Pendeta? Bagaimana saya bisa lepas dari kebiasaan saya untuk melakukan hal-hal baik masturbasi, onani dan seterusnya? Pak Pendeta, saya cuma bisa bertahan beberapa bulan, jatuh lagi dan diintimidasi habis-habisan sama iblis. Berapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang bapak-bapak yang baru 2 tahun bebas dari kebiasaan minumnya. Dan kemarin ketika dia makan makanan di sebuah restoran, dia minum istilah yang keren zaman sekarang, kentang. Tahu kentang? Oh, kena tanggung, itu pemain lama, itu siapa yang tahu itu tuh? Kena tanggung. Dia lakukan lagi, dia minum. Sampai di rumah dia beli dan langsung dam. Semua yang udah dipertahankan 2 tahun clean, bersih, jatuh lagi. Ada seorang bapak-bapak bebas dari narkoba 10 tahun. Suatu hari karena nongkrong sama teman-temannya, dia pikir udahlah, gue udah bisa, gue udah mampu. And then dia coba lagi and dam, terikat lagi. That's why Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus harus datang ke dunia untuk mengintervensi hidup kita. Amin. Yesus harus datang ke dunia untuk mengintervensi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Mari kita masuk ke dalam inti khotbah saya. Yang pertama, bagaimana cara Allah menguduskan kita. Yang pertama, Allah hadir untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Sama-sama bilang sama saya, kalau tidak ada Yesus, kurang semangat, kalau tidak ada Yesus, saya udah hancur. Amin. Saya banyak ketemu para suami yang bilang, kalau Tuhan gak topang udah beres Pak. Kalau Tuhan gak tolong udah hancur Pak. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa tanpa kelahiran Kristus, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada perbuatan baik kita yang bisa mengantar kita masuk surga. Saya ulang sekali lagi, tidak ada perbuatan baik kita yang bisa menjamin satu pintu, satu bangku di surga. Betul apa tidak? Tidak ada. Alkitab mengatakan perbuatan baik kita seperti kain kotor. Alkitab mengatakan. Saya pernah ketemu dengan seseorang tokoh agama, saya nggak sebut agamanya biar nggak viral, biar nggak ramai. Mereka mengedepankan perbuatan baik. Mereka mengedepankan kesalehan mereka. Nggak ada yang salah sama yang saleh. Nggak ada yang salah sama perbuatan baik. Tapi mari kita ngomong jujur, perbuatan baik dengan dosa kita, argonya cepetan mana? Cepetan dosa. Betul apa tidak? Kita pengen berbuat baik tapi argo dosa kita, pikiran jorok kita, pikiran iri kita, pikiran takut kita, pikiran khawatir kita lebih cepat, bunganya lebih cepat daripada utang pinjol. Betul apa tidak? Kita pikir kita perbuatan baik kita 10, dosa kita tadinya 5, kita bikin sisa 5, ternyata kita cek jadi 20, beranak. Makanya manusia kian lama dosanya jahatnya makin canggih, betul tidak? Dulu kita dengar anak bunuh mamanya, itu kita udah wow, sekarang kita udah biasa. Betul apa tidak? Ini ada orang apa enggak sih? Amin. That's why Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah datang menguduskan kita dengan cara menyelamatkan kita dari kehancuran. Saya selalu bilang sama saudara, kalau ada hal yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah bukan penyakit. Kalau ada hal yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah bukan kemiskinan. Kalau ada hal yang paling mengerikan dalam hidup manusia adalah bukan kebodohan. Lalu apa Pak Pendeta? Yang paling mengerikan dalam hidup orang percaya cuma satu. Dosa. Orang miskin kalau mati bertobat masuk surga. Betul apa betul? Ini saudara diem semua, miskin, kaya atau gimana saudara? Tetapi orang kaya walaupun sehat
meninggalnya di bintang 5, tapi kalau nggak bertobat, mati masuk neraka. Kalau nggak percaya, matilah kau malam ini. Biar kau bisa lihat aja gitu maksudnya. Segala sesuatu dapat kita lihat, Bapak Ibu, parah atau tidak parahnya dapat kita lihat dari siapa yang turun menyelesaikan masalah. Setuju nggak? Kalau di tempat ini terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, kalau yang turun baru security berarti masih kecil. Betul tidak? Tapi kalau yang turun langsung gembala sidang, Bapak Pendeta Dr. Gilbert Lumendong yang turun, berarti masalahnya cukup berat. Betul tidak? Kalau saudara punya penyakit panu, saudara nggak perlu ke dokter, nggak akan mati. Yang turun cuman kalpanak. Oleskan saja. Satu angkatan kita. Betul? Tetapi kalau kanker, siapa yang turun? Dokter spesialis. Minimal 3 atau 2 yang turun. Betul apa betul? Karena kanker bisa menyebabkan kematian. Makanya saking mahalnya dosa yang turun, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau cuma mengubah air menjadi anggur, anak buahnya Yesus Musa lebih hebat mengubah air jadi darah. Betul? Kalau cuma mengubah Bapak Ibu membangkitkan orang mati, Elia lebih hebat, lebih banyak membangkitkan orang mati. Kalau cuma sekedar memberikan yang miskin jadi kaya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak hamba Tuhan melakukan lebih hebat dari yang pernah dibacakan di Alkitab. Tetapi tidak ada hamba Tuhan, tidak ada nabi, tidak ada pendeta yang bisa berkata dosamu sudah diampuni. Udah Senin-Senin gue dateng, tepuk tangannya lemes amat lagi. Tepuk tangan yang kedua latah kayaknya ini. Gak ada satupun orang di muka bumi yang bisa bilang dosamu diampuni. That's why Pura Yesus yang datang. Amin. Bilang kiri kanan saudara, hai orang berdosa. Baru koma belum titik. Yang diampuni. Kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita melihat lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Roma 4 ayat yang ke-8 dan ayatnya yang Roma 4, 7 dan 8. Roma 4 ayat 7 dan 8. Saya dorong saudara nanti ibadah pergantian tahun ikut ibadah di gereja. Katakan amin. Pak Pendeta, saya sibuk, saya liburan ke luar negeri. Kemana Bu? Ke Neptunus. Gak apa-apa, gak dosa. Tapi kalau bisa pas pergantian tahun, ibadah. Yang setuju bilang amin. Pak, saya orang sibuk. Aduh jangan bikin malu lah, 12 bulan Tuhan pelihara. Masa gak tahu malu sih kamu, diri kamu gak tahu diri sih. Cuman 2 jam ibadah. Streaming aja, streaming susah amat. Wah kayaknya muka-mukanya gak mau ibadah nih saudara. Benar. Pergantian tahun adalah momen yang magical. Di alam roh itu momen yang sangat spiritual. Makanya jangan lewatin pergantian tahun tanpa hadirat Tuhan. Saya udah ngomong ya, saya gak mau punya utang ya. Masalah nanti apapun keputusanmu, none of my business. Tapi kalau bisa pergantian tahun. Boleh nggak ngajar? Boleh ngajar saudara nggak? Boleh ngingetin saudara? Boleh nggak? Oh nggak boleh, ya udah kita buka yuk Mazmur. Boleh nggak saudara? Boleh. Nanti kalau bisa di hari pertama ambil waktu buat puasa. Fasting. Amin. Pak, orang Kristen puasanya berapa sih? Bebas. Bisa terakhir jam 10 makan, besok jam 3 buka. Boleh minum air putih enggak? Boleh, asal air putih. Jangan hot chocolate. Itu namanya lo pengen. Pak, saya kalau kuat sampai jam 5 boleh enggak? Boleh. Pak, saya makan terakhir Pak jam 10 malam. Bukanya Pak besok jam 7 pagi. Boleh enggak? Bisa banget. Bisa apa? Bisa gila.
Itu namanya IF. Intermittent fasting. Benar. Saya sudah bertahun-tahun. Ini bukan mengajar Taurat. Tapi ini pengalaman saya. Hari-hari minggu-minggu pertama. Saya melekat di kaki Tuhan. Bukan berarti minggu berikutnya gak melekat. Tapi marilah. Marilah. Di hari-hari pertama cari Tuhan lebih lagi. Di hari-hari pertama mulai dengan Tuhan. Pergantian tahun udah habis itu doa ampun amin 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 selesai. Besoknya langsung ambil waktu puasa. Puasa saya ngapain Pak Pendeta? Tanya Tuhan. Tuhan tahun ini mau dibawa kemana saya Tuhan? Jangan hidup tuh autopilot enggak. Biarkan saja mengalir sebagaimana seperti sungai. Kamu bukan ikan yang ngalir-ngalir gitu aja. Minta sama Tuhan, Tuhan libatkan aku dalam rancanganmu yang besar. Pakai aku untuk pekerjaanmu yang ajaib. Agar nanti jangan kamu jadi penonton 2026. Jangan jadi penonton 2026, Tuhan memakai orang-orang dengan luar biasa. Tuhan mengangkat, mempromosikan, melipat gandakan, membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tapi karena kamu autopilot, gak mau cari Tuhan juga seadanya, segitunya doang. Makanya gitu doang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Roma 4 ayat 7 dan ke-8. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan semangat 45. 3, 2, ya. Ayatnya yang ke-8 tidak diperhitungkan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Tampilkan ayat yang ke-7, mari kita belajar sedikit lebih dalam Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang diampuni apa? Yang ditutupi apa? Dosanya. Mari kita jujur, jemaat di tempat ini pada malam hari ini. Yang saya lihat ada kurang lebih 5.500.000 orang. Mantap. Kalau kira-kira seluruh LED ini di setel semua dosa kita. Halo? Saya rasa semua orang gak ada yang kepalanya begini. Pasti begini semua. Pasti baru-baru kita ngomong aduh jangan yang itu dong. Aduh jangan yang itu dong. Aduh itu gue baru pulang dari glow lagi. Aduh. Tapi Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang dosanya ditutupi kata Tuhan. Ayat yang ke-8 berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah perlu kita belajar lebih ngerti lagi. Bahwa ditutupi, tidak diperhitungkan. Bukan berarti Allah potong begitu saja, no. Ada istilah dalam dunia, there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Maksudnya apa? Kalau kita makan gratis karena ada orang yang bayar. Yang ngerti bilang amin dulu. Jadi ketika dosamu ditutupi, dosamu pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Bukan berarti Allah hapus gitu aja, no. Allah itu adil, katakan amin. Allah itu apa? Adil. Makanya kenapa dia memilih jalan penyelesaian dengan mengutus anaknya Yesus. Karena Allah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang menjadi aturan mainnya. Dia nggak bisa main asal ngampurin begitu saja. Dia tahu perlu ada harga yang dibayar. Dia tahu perlu ada korban pengganti dosa. Dia tahu perlu ada sesuatu yang memuaskan cawan murka Allah. Mari kita buka firman Allah lebih dalam lagi. Nahum 1 ayatnya yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, Nahum 1. Saudara yang bingung kitab Nahum di mana? Nahum 1 ayatnya yang ketiga. Yuk. Nahum 1 ayatnya yang ketiga, 3, 2, ya Tuhan itu dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang, dari ayat ini kita mengerti bahwa Allah sekalipun Dia panjang sabar dan besar kuasanya, setiap dosa harus dihukum.
Amin. Setiap dosa harus dihukum. This is the beauty of Christianity. Disinilah perbedaan kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Di mana Pak Pendeta perbedaannya? Perbedaannya Bapak Ibu, Kristus. Sama-sama bilang sama saya, Kristus. Makanya kalau kita ingin melihat syarat Sang Juru Selamat. Kalau kita mau mempelajari syarat Sang Juru Selamat. Syarat Sang Juru Selamat yang pertama adalah harus manusia. Sama-sama bilang sama saya, harus manusia. Kurang semangat, harus manusia. Dan syaratnya, celakanya, manusianya harus gak berdosa. Kenapa harus manusia? Karena yang buat dosa manusia. Maka yang bayar dosanya harus, sama-sama bilang sama saya, karena manusia yang berdosa, maka yang bayar harus manusia. Nah, celakanya manusianya harus tidak berdosa. Siapa? Siapa di sini yang bisa angkat tangan bilang, Pak Pendeta, saya tidak berdosa. Kita angkat aja jadi Tuhan. Ada yang gak berdosa? Gak usah seminggu lalu, hari ini. Oke, hari ini keberatan, 5 jam yang lalu. Oke, 5 jam keberatan, 2 jam yang lalu. Ini saudara diemin saja udah dosa loh. Syarat Sang Juru Selamat harus manusia. Syarat keduanya apa? Harus tidak berdosa. Bisa ngerti arah khotbah saya kemana? Ke Cimahi. Bisa nangkep. Manusia lihat, Allah lihat dari surga. Allah lihat saudara dan saya, Allah begini. Kata Tuhan, kacau banget nih. Betul gak? Allah bisa intervensi, ampunin. Iblis bilang, gak cengli bos. Kan yang dosa dia bos, kata iblis. Masa lo yang bayar? Gak bisa bos. Untung Allah gak kekurangan cara. Karena manusia yang berdosa, dia kirim manusia. Anaknya sendiri. Yang ngerti, yang percaya sama saya bilang amin dulu. Roma 5 ayat 12. Mari kita baca. Roma 5 ayat yang ke-12. Yuk, 3, 2, ya. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh, sama-sama bilang sama saya, satu orang. Satu orang dan oleh apa? Dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah apa? Menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah apa Bapak Ibu? Berbuat dosa. Makanya mari kita baca lagi Bapak Ibu. Harus ada korban yang tak bernoda untuk menjadi korban yang layak. Yang pembayarannya sah. Saudara kalau ngutangnya dengan misalnya mata uang tertentu. Dan kesepakatannya mata uang tertentu. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-22. Mari kita baca. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam. Ibrani 7 ayat yang ke-26. Mari kita baca 3, 2, ya. Sebab yang kita perlukan yaitu saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dan apa Bapak Ibu? Lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Tidak ada manusia yang memenuhi 2 syarat ini. Never, nobody, no one. That's why Bapak Ibu, solusinya cuma satu. Apa Pak Pendeta? Natal lah solusi dari semua masalah dosa manusia. Amin. Saya bantuin ya biar rame. Saya ulang lagi, solusinya cuma satu. Apa Bapak Ibu? Natal lah solusinya. Ulang lagi yuk. Solusinya cuma satu. Maka solusinya apa? Boleh sekali lagi? Solusinya cuma Natal. Gak ada lagi solusinya. Nabi dikirim mental. Betul? Musa dikirim. Musanya buat dosa. Halo? Shalom, glow.
Yang jawab salam saya ajak makan nanti. Di rumah masing-masing. Allah kirim nabi, mental. Allah kirim orang kepercayaannya, mental. Mental. Allah lihat makin kacau. Dikasih hukum Taurat, bukannya makin benar, malah makin apa? Kacau. Di 10 hukum Taurat kumpul, turunin das. Hukum Taurat turun, das. Hukum Taurat 1, 2, 3. Soalnya diajar di sekolah minggu hukum Taurat itu 10, betul ya? Tapi kenyataan hukum Taurat itu 613 kalau saya nggak salah. Gagal 1. Gagal semua. Halo? Salah 1. Salah semua. Makanya itu yang bedanya agamawi sama yang close sama Tuhan. Spiritual bukan religius. Pernah lihat orang punya agamawinya hebat. Ibadahnya rajin. Tapi menghakiminya juga rajin. Ada orang di sini? Orangnya ada? Pernah ketemu orang gitu? Wih, ibadah mah rajin. Ibadah Senin ada. PA wanita ada. PA pria padahal wanita ada dia. Ada doa semalam suntuk sampai Tuhan suntuk ada juga dia. Sabtunya peberkatan nikah, yang nikah kenal juga enggak ada dia. Ibadah dari pagi, sini jam 6 pagi kan. Om Gilbert sampai 6 pagi minggu depan. Ada dia. Kita kalau lihat dia, waduh. Kalau tiap hari puasa dan seterusnya. Tapi kalau ngakimin orang, udah kayak panitia surga. Bisa ngomongin neraka lu, sesat lu gak bener. Sampai orang yang mau ikut Yesus lihat dia. Kalau Kristen gitu goga ada katanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa lihat ya. Allah kasih hukum di Taman Eden. Kita belajar dari awal ya. Ini saya udah izin sama Om Gilbert sampai jam 5 pagi. Siap ya? Aman ya? Di depan udah dijaga brimob kiri kanan. Dia gak bisa pulang. Bahkan kalau ini lebih semangat lagi, kita selesai nanti 25 Desember. Tenang, nanti ada break 5 menit. Taman Eden. Sama saya bilang sama saya Taman Eden. Taman Eden. Semuanya perfect, lengkap. Betul gak? Semuanya apa? Perfect. Yang perfect aja jatuh gak manusia? Jatuh, betul kan? Yang perfect, Taman Eden sempurna. Ya kan? Yang sempurna aja manusia jatuh. Apalagi di ini nih. Di mana daerah sini Tanah Abang. Ada perempuan digombalin sama cowoknya. Dek, dari Darmala sampai sini Tanah Abang. Ah yang bener bang. Tanah Abang, tanya semua orang Tanah Abang itu. Bahasa Inggrisnya Brotherland. Tuh, yang gak ketawa gak ngerti deh dia. Sampai di mana khotbah saya tadi? Taman Eden. Gagal, betul? Diusir, betul gak? Hei! Ngetes jantung aja. Apa? Diusir. Allah kasih tanda, betul ya? Lo betul-betul aja gak nih? Nah, betul. Yang mana bos? Gak tahu kita bos. Dikasih tanda, betul. Siapa yang mau membunuh kamu? Berhadapan dengan aku. Betul? Beranak pinak, makin dosa, bikin menara Babel. Betul? Allah turun. Tadi satu bahasa. Tadi semua sama. Tiba-tiba ketika mereka lagi bakun kasih semen. Temannya minta, kasih semen itu. Dijawab, abu adolai. Teman jawab lagi, ini Oma. Oh mulai bingung, lu kok bahasa apa ini? Kacau, di situ tuh bahasa semua kacau. Kacau. Jadi Israel, Allah kirim yang namanya tabut perjanjian. Dengan harapan di tengah-tengah tabut, tiang awan, tiang api, manusia takut. Betul gak? Harapannya belah laut dibelah, Bapak Ibu 10 tulah. Dengan harapan manusia melihat Allah yang maha kudus itu jadi bertobat. Pertobatan tidak bisa digerakkan dengan ketakutan. Kamu gak bisa bertobat karena takut miskin. Kamu gak bisa bertobat karena takut penyakit. Kamu gak bisa karena pertobatan itu adalah pertobatan yang karena ada maunya. Halo?
Ya gue kan gereja kan supaya diberkati. Oh kalau gak diberkati gak gereja dong. Gue gereja kan ya karena gue punya penyakit. Oh kalau gak sakit gak gereja dong. Bisa ngerti maksud saya? Ada orang yang bertobat karena masuk penjara. Di penjara dia nangis-nangis. Aku nyesel Tuhan. Keluar penjara nipu lagi. Itu namanya pertobatannya temporary. Bertobat bukan karena nyesel, tapi karena ketahuan. Ada suami yang bertobat nyesel karena istrinya tahu. Kalau istrinya nggak tahu, nggak tobat dia. Di sini nggak ada orangnya. Di Tanah Abang. Amin. Karena waktu saya nggak banyak, bukan saya mau dipanggil Tuhan. Gagal. Allah lihat. Allah bilang gak bisa. Allah ngomong. Solusi cuma satu. Solusinya, solusi tunggal, Natal. Amin. Rick Warren pernah bilang demikian, sampai saya undang Rick Warren. Rick Warren ngomong demikian, if we needed information, God would have sent educator. If we needed technology, God would have sent a scientist. But we needed forgiveness. So God sent a savior. Kalau cuma butuh ekonomi, Tuhan bilang kirim berkat. Betul? Makanya bertobat itu gak bisa nanti. Bertobat itu gak bisa besok. Inti Allah menguduskan kita adalah Allah datang untuk menyelamatkan kita. Bukan dari dosa, bukan dari ekonomi, bukan dari penyakit, tapi dari dosa. Dari apa Bapak Ibu? Dosa. Makanya Allah yang menguduskan. Saya percaya gembala saudara ketika memilih judul ini, dia tahu betul jantungnya Tuhan. Saya percaya betul ketika dia memilih Allah yang menguduskan. Saya percaya itulah inti kalau Natal diperas nih. Natal diperas gitu. Itulah intinya. Allah menguduskan. Amin. Allah apa Bapak Ibu? Menguduskan. Besok 23. Besok 24 dan besok 25. Apa maksudnya Pak Pendeta? Cuman ngitung tanggal. Maksudnya begini. Orang Majus ketemu Yesus kasih hadiah. Nanti di Natal ini kamu kasih hadiah enggak? Apa hadiahnya Pak? Dia lebih kaya. Dia gak butuh duit. Apa hadiahnya Pak? Oleh-oleh. Dia gak butuh. Apa hadiah terbaik? Pertobatan. Apa Bapak Ibu? Pertobatan. Siapa yang mau sepakat sama saya tahun ini Tuhan itu baik banget. Sekarang saya ajak saudara yang benar-benar sepakat aja, gak usah latah. Kalau Tuhan gak baik gak usah angkat tangan. Yang tahun ini menganggap percaya di tengah badai kehidupan Tuhan itu baik banget. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang mau tutup tahun ini dengan menawarkan pertobatan sama Tuhan? Pak, saya udah bertobat lama Pak. Bertobat itu bukan sekali seumur hidup. Bertobat itu proses seumur hidup. Saya ulang lagi, pertobatan itu bukan sekali seumur hidup. Tapi pertobatan itu proses seumur hidup. Saya tiap hari bertobat. Bertobat apa? Dari dosa. Bertobat dari apa? Karena selama kita masih menghidupi tubuh ini, maka selama itu kita bisa jatuh. Betul apa tidak? Bisa jatuh. Makanya bagi saudara yang jatuh bangun dalam dosa, bangkit lagi, bangkit lagi. Jangan stop. Jatuh. Sungguh-sungguh bertobat, nyesel. Bawa ke salib Kristus, minta ampun sama Tuhan. Bangkit lagi, mulai lagi dari awal. Amin. Pertobatan proses seumur hidup.
Agar hari demi hari kita makin disempurnakan. Sesuai dengan gambaran sang Khalik kata Paulus. Kristus Yesus Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat bagi kita.